Pada suatu malam, langit tanah Sunda menyala tanpa api. Seorang anak lahir bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai titipan leluhur. Inilah kisah Prabu Siliwangi, raja yang tidak mati tetapi menghilang bersama alam. Selamat datang di Nani News Story, tempat di mana cerita bukan sekedar dongeng, tetapi warisan leluhur yang kembali bernapas. Dengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Nani News Story agar kamu tak melewatkan kisah berikutnya. Jauh sebelum kisah-kisah ini dituliskan, ketika suara alam masih lebih didengar daripada suara manusia, terbentanglah sebuah negeri subur di barat Pulau Jawa. Negeri itu dikenal sebagai Tanah Sunda, wilayah yang dikelilingi hutan lebat, sungai jernih, dan gunung-gunung yang dianggap sebagai singgasana para leluhur. Di sanalah berdiri sebuah kerajaan besar yang kelak melegenda, Kerajaan Pajajaran. Pajajaran bukan sekadar kerajaan yang berdinding batu dan istana megah. Ia adalah pusat peradaban, tempat adat dijunjung tinggi, dan alam diperlakukan sebagai saudara. Rakyatnya hidup dari bercocok tanam, berburu, dan berdagang. Selalu memulai hari dengan doa kepada Sang Hyang Tunggal dan roh leluhur penjaga bumi. Sungai-sungai dianggap suci, hutan tidak boleh dirusak sembarangan, dan gunung dipercaya sebagai penghubung dunia manusia dan dunia para dewa. Pada masa itu, Pajajaran dipimpin oleh raja yang adil, namun usia dan waktu perlahan melemahkannya. Para resi dan tetua kerajaan mulai merasakan kegelisahan. Dalam pertapaan mereka, tanda-tanda alam sering muncul. Bintang jatuh melintas langit malam, angin berhembus membawa suara aneh, dan binatang-binatang hutan berperilaku tidak biasa. Semua itu dipercaya sebagai pertanda besar akan datang. Dalam sebuah pertemuan rahasia di Padepokan Tua, para resi sepakat bahwa wahyu keprabuan sedang turun ke tanah Sunda. Akan lahir seorang pemimpin agung, raja yang bukan hanya memerintah dengan kekuatan, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan keselarasan dengan alam. Sosok ini dipercaya akan membawa Pajajaran menuju masa keemasan, sekaligus menghadapi ujian besar yang akan menentukan nasib kerajaan. Sementara itu, di istana Pajajaran, sang permaisuri tengah mengandung. Kehamilan itu terasa berbeda dari sebelumnya. Setiap malam, ia melihat cahaya putih turun dari langit dan menyelimuti bumi. Dalam mimpinya, seekor harimau besar berdiri menjaga istana. Matanya bersinar tenang namun penuh wibawa. Para penafsir mimpi kerajaan meyakini bahwa mimpi itu bukanlah mimpi biasa, melainkan pesan dari alam dan leluhur. Rakyat Pajajaran tanpa sadar ikut merasakan perubahan. Udara terasa lebih sejuk, tanaman tumbuh subur, dan hujan turun tepat pada waktunya. Seolah-olah seluruh alam sedang mempersiapkan diri menyambut kelahiran seseorang yang kelak akan menjadi bagian tak terpisahkan dari tanah Sunda itu sendiri. Tak ada yang tahu pasti kapan dan bagaimana takdir itu akan terwujud. Namun satu hal telah diyakini oleh para resi dan leluhur. Sejarah Pajajaran akan berubah selamanya. Dari tanah yang diberkahi ini akan lahir seorang raja yang namanya tak akan hilang di telan waktu. Dialah yang kelak dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Malam itu, langit di atas kerajaan Pajajaran tampak berbeda dari biasanya. Awan gelap berkumpul, namun hujan tak kunjung turun. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga hutan. Di kejauhan, suara burung malam terdengar bersahut-sahutan, seakan alam sedang menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Para resi istana berdiri di halaman dalam, menatap langit dengan wajah penuh waspada. Di dalam istana, sang permaisuri merasakan tanda-tanda kelahiran. Pelita-pelita dinyalakan, doa-doa dilantunkan tanpa henti. Saat detik-detik kelahiran itu tiba, petir menyambar langit tanpa suara menggelegar. Cahaya putih menyinari atap istana sesaat, membuat semua orang terdiam.
Para resi saling berpandangan, meyakini bahwa inilah saat yang telah lama dinantikan. Tangisan bayi memecah keheningan malam. Tangisan itu kuat dan nyaring, tidak seperti bayi pada umumnya. Ketika sang bayi diangkat, tubuhnya bersih dan hangat, matanya terbuka seolah telah mengenal dunia. Di saat yang sama, angin berhenti berhembus dan suasana istana menjadi sunyi, seolah seluruh alam menundukkan kepala. Para resi segera melakukan upacara penanda wahyu. Dalam keheningan doa, salah seorang resi melihat bayangan harimau putih berdiri di sudut ruangan, lalu perlahan menghilang. Penglihatan itu semakin menguatkan keyakinan bahwa bayi ini berada di bawah perlindungan roh penjaga tanah Sunda. Ia bukan anak biasa, melainkan titisan wahyu keprabuan. Kabar kelahiran putra mahkota menyebar hingga ke pelosok negeri. Rakyat menyambutnya dengan syukur dan harapan. Di desa-desa, sesajen dipersembahkan, doa dipanjatkan, dan api unggun dinyalakan sebagai tanda kegembiraan. Mereka percaya kelahiran anak ini adalah jawaban atas doa-doa panjang demi masa depan Pajajaran. Hari demi hari berlalu, sang bayi tumbuh dengan keanehan yang menakjubkan. Ia jarang menangis, tidurnya tenang, dan tatapannya tajam namun meneduhkan. Saat digendong ke taman istana, burung-burung mendekat tanpa rasa takut, dan dedaunan seakan berdesir mengikuti langkahnya. Para pengasuh sering berbisik, menyebutnya sebagai anak yang disayangi alam. Dalam musyawarah para resi, diputuskan bahwa anak itu harus dijaga dengan penuh kehati-hatian. Banyak mata iri yang mungkin mengincar masa depan Pajajaran. Namun di balik segala kekhawatiran, harapan besar tumbuh. Anak itu diberi nama yang kelak akan menggema sepanjang zaman, sebuah nama yang membawa kekuatan dan makna kebesaran. Malam demi malam berlalu dengan doa dan penjagaan. Tak seorang pun menyadari bahwa pada saat itu, sejarah sedang menulis awalnya. Dari rahim permaisuri dan restu alam semesta, lahirlah sosok yang kelak menjadi simbol kejayaan tanah Sunda. Dialah Prabu Siliwangi, anak wahyu yang dititipkan kepada Pajajaran untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Masa kanak-kanak putra mahkota Pajajaran dilalui dengan cara yang tak biasa. Sejak usianya masih belia, para resi dan tetua kerajaan sepakat bahwa anak wahyu itu tidak boleh tumbuh hanya di balik dinding istana. Ia harus mengenal tanah yang kelak dipimpinnya, merasakan denyut kehidupan rakyat, dan belajar langsung dari alam yang menjadi penopang kehidupan tanah Sunda. Maka sejak kecil, sang pangeran kerap dibawa keluar istana, menyusuri hutan, sungai, dan perkampungan. Di istana, ia diajarkan tata krama kerajaan, sejarah leluhur Sunda, serta hukum adat yang menjadi dasar kehidupan Pajajaran. Ia belajar bahwa seorang pemimpin tidak berdiri di atas rakyatnya, melainkan berjalan bersama mereka. Setiap pelajaran disampaikan bukan dengan paksaan, tetapi melalui kisah-kisah leluhur yang syarat makna. Sang pangeran menyimak dengan mata berbinar, seolah setiap kata telah tertanam dalam jiwanya. Namun pendidikan terpenting justru ia dapatkan di luar istana. Di padepokan-padepokan sunyi, para resi mengajarkannya tapa brata, pengendalian diri, dan cara mendengar suara alam. Ia diajak berdiam di hutan selama berhari-hari, belajar memahami bisikan angin dan gemericik air sungai. Dalam kesunyian itulah, sang pangeran mulai mengenal jati dirinya sebagai bagian dari alam, bukan penguasanya. Seiring bertambahnya usia, kemampuan sang pangeran semakin terlihat. Ia cepat memahami ilmu bela diri, namun selalu diingatkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada otot atau senjata, melainkan pada kejernihan hati. Saat berlatih, ia tidak pernah menunjukkan kesombongan. Ia lebih memilih membantu teman-temannya yang tertinggal, membuat para guru semakin yakin akan keluhuran budi pekertinya. Keanehan pun kerap terjadi di sekitarnya. Saat ia duduk bertapa di tepi sungai, ikan-ikan muncul ke permukaan tanpa rasa takut.
Ketika ia berjalan di hutan, binatang liar tidak pernah mengganggunya. Para resi percaya roh penjaga tanah Sunda mengenali kehadirannya dan memberikan perlindungan. Hal ini semakin menguatkan keyakinan bahwa ia memang ditakdirkan menjadi pemimpin besar. Meski demikian, hidup di istana juga memperkenalkannya pada sisi gelap kekuasaan. Bisik-bisik iri mulai terdengar dari kalangan bangsawan yang merasa terancam. Sang pangeran merasakan perubahan sikap sebagian orang, namun ia memilih diam. Para resi mengajarkannya bahwa ujian sejati seorang calon raja adalah bagaimana ia menjaga hati tetap bersih di tengah godaan dan fitnah. Menjelang masa remajanya, para tetua berkumpul dan menyepakati satu hal: waktu akan segera menguji anak wahyu ini. Didikan istana telah membentuk pikirannya dan pelajaran alam telah menguatkan jiwanya. Kini, takdir bersiap membuka jalan berikutnya. Dari bocah yang tumbuh dalam doa dan sunyi, ia akan melangkah menuju peristiwa besar yang kelak mengukuhkan namanya dalam sejarah sebagai Prabu Siliwangi, sang pemimpin yang menyatu dengan rakyat dan alam. Memasuki usia remaja, putra mahkota Pajajaran mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Tubuhnya tumbuh kuat, pikirannya semakin tajam, dan jiwanya kian matang oleh didikan para resi. Namun para tetua kerajaan memahami, sebelum seseorang layak memimpin, ia harus melewati ujian yang bukan sekadar menguji fisik, melainkan keberanian hati dan keteguhan jiwa. Dan ujian itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Suatu pagi, kabar buruk menyebar dari wilayah perbatasan hutan larangan. Seekor maung lodaya, harimau besar penjaga gunung, turun mendekati permukiman. Beberapa ladang rusak, ternak hilang, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Para prajurit bersiap memburu binatang itu, namun para resi melarang tindakan gegabah. Mereka percaya kemunculan maung lodaya bukan sekadar ancaman, melainkan pertanda dari alam. Mendengar kabar itu, sang pangeran meminta izin untuk turut serta. Banyak yang menentang, khawatir akan keselamatannya, namun ia bersikeras. Baginya, pemimpin tidak boleh bersembunyi di balik tembok istana saat rakyatnya gelisah. Dengan restu berat hati dari raja dan para resi, ia berangkat menuju hutan bersama beberapa pengawal. Meski dalam hatinya, ia berniat menghadapi ujian itu seorang diri. Di tengah hutan yang sunyi, suara langkah harimau terdengar jelas. Dari balik pepohonan, maung lodaya muncul dengan tubuh besar dan sorot mata tajam. Para pengawal gemetar, tangan mereka siap mencabut senjata. Namun sang pangeran melangkah maju dan mengangkat tangan, meminta mereka berhenti. Ia menatap mata sang harimau tanpa rasa takut, hanya ketenangan yang memancar dari wajahnya. Waktu seakan berhenti, angin berhenti berdesir, dan hutan menjadi senyap. Sang pangeran mengucapkan doa leluhur dalam hati, memohon agar alam mendengarkan niatnya. Perlahan, maung lodaya mendekat, lalu berhenti beberapa langkah di hadapannya. Alih-alih menyerang, binatang itu menundukkan kepala, mengaum pelan, lalu berbalik masuk ke dalam hutan. Peristiwa itu menggemparkan seluruh Pajajaran. Rakyat menyebutnya sebagai tanda nyata bahwa sang pangeran berada di bawah perlindungan roh penjaga tanah Sunda. Para resi menggelar upacara syukur, sementara para bangsawan tak lagi berani meremehkannya. Dari hari itu, namanya mulai disebut-sebut bukan hanya sebagai pewaris tahta, tetapi sebagai calon Raja Agung. Namun bagi sang pangeran, kejadian itu bukan alasan untuk menyombongkan diri. Ia justru semakin rajin bertapa dan memperdalam ilmu batin. Ia menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya bukan milik pribadi, melainkan titipan yang harus dijaga dengan rendah hati. Ujian keberanian itu telah dilalui, tetapi jalan hidupnya masih panjang. Di balik ketenangan istana, takdir mulai menenun peristiwa-peristiwa yang lebih besar.
ujian selanjutnya tak lagi datang dari alam, melainkan dari sesama manusia. Dan sang pangeran dengan hati yang telah ditempa keberanian dan kebijaksanaan, bersiap melangkah menuju masa depan yang akan mengukir namanya sebagai Prabu Siliwangi, legenda hidup tanah Sunda. Setelah peristiwa Maung Lodaya, nama sang pangeran semakin disanjung rakyat Pajajaran. Keberaniannya menghadapi roh penjaga hutan tanpa menghunus senjata dianggap sebagai tanda bahwa wahyu keprabuan benar-benar telah melekat padanya. Namun di balik pujian dan doa rakyat, istana justru mulai dipenuhi oleh bisik-bisik gelap. Tidak semua orang menerima kenyataan bahwa sang pangeran kian dekat dengan takdir sebagai raja. Beberapa bangsawan senior merasa kedudukan mereka terancam. Selama bertahun-tahun, mereka menikmati kekuasaan di balik tahta, mempengaruhi keputusan kerajaan sesuai kepentingan sendiri. Kehadiran sang pangeran yang bijaksana dan dicintai rakyat dianggap sebagai ancaman besar. Maka perlahan fitnah mulai disebarkan. Kata-kata beracun diselipkan dalam percakapan istana. Sang pangeran dituduh menggunakan ilmu gaib terlarang untuk menaklukkan Maung Lodaya. Ada pula yang mengatakan bahwa ia terlalu dekat dengan para resi dan rakyat kecil, sehingga tidak pantas menjadi Raja Agung. Bisikan itu sengaja diarahkan kepada raja dan para petinggi istana, berharap kepercayaan terhadap sang pewaris akan runtuh. Meski mendengar kabar tersebut, sang pangeran memilih diam. Ia tidak membela diri, tidak pula membalas fitnah dengan amarah. Para resi mengajarkannya bahwa kesabaran adalah perisai terkuat seorang pemimpin. Dalam keheningan batinnya, ia terus berdoa agar kebenaran menemukan jalannya sendiri. Sikap tenangnya justru membuat para penentangnya semakin gelisah. Ujian semakin berat ketika sebuah keputusan kerajaan yang penting harus diambil. Beberapa bangsawan berusaha menjebaknya agar terlihat salah di mata raja. Namun sang pangeran menghadapi semuanya dengan kepala dingin. Ia mendengarkan setiap pendapat, mempertimbangkan kepentingan rakyat, dan mengusulkan solusi yang adil. Perlahan, raja mulai melihat perbedaan nyata antara niat tulus dan ambisi tersembunyi. Di luar istana, rakyat merasakan dampak dari intrik tersebut. Beberapa kebijakan menjadi tertunda dan suasana kerajaan terasa tegang. Sang pangeran diam-diam turun ke desa-desa, mendengarkan keluhan rakyat tanpa pengawalan berlebihan. Tindakannya ini semakin memperkuat ikatan batin antara dirinya dengan rakyat Pajajaran. Pada suatu malam, sang pangeran bertapa di tempat sunyi. Dalam keheningan itu, ia merenungkan jalan hidupnya. Ia menyadari bahwa menjadi raja bukan sekedar menerima hormat dan kekuasaan, melainkan kesiapan menghadapi pengkhianatan dan kesepian. Dari pertapaan itu, ia keluar dengan hati yang lebih mantap, siap menerima segala ujian berikutnya. Intrik istana mungkin belum berakhir, namun satu hal menjadi jelas, sang pangeran telah lulus ujian kesabaran. Fitnah tak menggoyahkan jiwanya, dan kekuasaan tak membutakan hatinya. Tanpa disadari oleh para penentangnya, setiap ujian justru menguatkan langkahnya menuju tahta. Takdir terus bergerak, membawa sang pewaris semakin dekat pada saat ia akan dikenal dunia sebagai Prabu Siliwangi, Raja Bijaksana Kerajaan Pajajaran. Waktu berjalan tanpa henti, dan usia Raja Pajajaran kian menua. Sang raja yang selama puluhan tahun menjaga keseimbangan kerajaan mulai sering jatuh sakit. Tubuhnya melemah, namun pikirannya masih jernih. Ia memanggil para resi dan bangsawan ke istana, menyadari bahwa waktunya di dunia tidak akan lama lagi. Pajajaran bersiap menghadapi masa penentuan yang akan menentukan arah masa depan kerajaan. Di tengah kesedihan istana, intrik belum sepenuhnya padam. Beberapa bangsawan masih berharap takdir berpihak pada mereka. Namun sang raja telah menyaksikan sendiri perjalanan putra mahkota, keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaannya dalam menghadapi ujian. Di hadapan para resi, sang raja menyampaikan pesan terakhirnya. Tahta Pajajaran harus jatuh kepada pewaris yang direstui leluhur dan dicintai rakyat.
Malam sebelum wafatnya sang raja, alam kembali menunjukkan tanda-tanda. Angin bertiup pelan, langit diselimuti kabut tipis, dan suara burung malam terdengar panjang. Sang pangeran duduk di sisi pembaringan ayahandanya, menggenggam tangan yang mulai dingin. Dengan suara lirih, sang raja berpesan agar ia memerintah bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keadilan dan welas asih. Saat fajar menyingsing, sang raja menghembuskan nafas terakhir. Istana diliputi duka mendalam, genderang dipukul perlahan, dan kain-kain putih dikibarkan sebagai tanda berkabung. Rakyat dari berbagai penjuru Pajajaran datang membawa doa dan persembahan, menghormati raja yang telah menjaga kedamaian tanah Sunda. Beberapa hari kemudian, upacara penobatan digelar. Di alun-alun istana, para resi memimpin ritual sakral. Air suci dari 7 mata air disiramkan, doa leluhur dilantunkan, dan pusaka kerajaan dihadirkan sebagai saksi. Saat mahkota dikenakan di kepala sang pangeran, cahaya matahari menembus awan, menerangi seluruh halaman istana. Banyak yang percaya itulah tanda restu alam. Dengan suara mantap, para resi mengumumkan nama kebesaran raja baru, Prabu Siliwangi. Sorak rakyat bergema, bercampur tangis haru dan doa. Di hadapan seluruh Pajajaran, Prabu Siliwangi bersumpah akan menjaga adat, melindungi rakyat, dan memelihara keseimbangan alam. Namun di balik kemegahan penobatan, Prabu Siliwangi menyadari bahwa tanggung jawab besar kini berada di pundaknya. Tahta bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari ujian yang lebih berat. Dari seorang pangeran yang ditempa oleh alam dan kesabaran, ia kini berdiri sebagai raja sejati. Dan di bawah kepemimpinannya, Pajajaran akan memasuki lembaran baru sejarah. Lembaran yang kelak dikenang sebagai masa kejayaan Prabu Siliwangi. Sejak hari penobatannya, Prabu Siliwangi membawa angin perubahan ke seluruh penjuru Pajajaran. Ia tidak memerintah dari singgasana semata, melainkan turun langsung ke tengah rakyat. Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan adat, nasihat para resi, dan kebutuhan rakyat kecil. Hal itu membuat Pajajaran perlahan bangkit menjadi kerajaan yang kuat, disegani, dan dicintai oleh warganya sendiri. Prabu Siliwangi menata kembali pemerintahan dengan ketegasan yang adil. Bangsawan yang terbukti serakah dicopot dari jabatannya, sementara mereka yang setia dan jujur diberi amanah lebih besar. Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, namun selalu disertai kebijaksanaan. Rakyat merasakan keadilan yang selama ini hanya menjadi harapan, kini hadir nyata dalam kehidupan mereka. Di bidang pertanian dan perdagangan, Pajajaran mencapai kemakmuran. Sawah-sawah kembali subur, irigasi diperbaiki, dan jalur dagang dijaga dari perampok. Pedagang dari wilayah lain berdatangan membawa rempah, kain, dan logam mulia. Alun-alun kerajaan ramai oleh aktivitas jual-beli, menjadi simbol kesejahteraan yang dibangun dengan kerja keras dan kejujuran. Namun kejayaan Pajajaran tidak hanya tampak dari kekayaan materi. Prabu Siliwangi sangat menjunjung tinggi adat dan budaya Sunda. Upacara leluhur dirawat, kesenian dilestarikan, dan pendidikan bagi generasi muda diperkuat. Ia percaya bahwa kekuatan sebuah kerajaan terletak pada jati diri bangsanya. Di istana, cerita-cerita leluhur terus diajarkan agar tidak dilupakan oleh zaman. Hubungan Prabu Siliwangi dengan rakyat semakin erat. Ia sering melakukan perjalanan tanpa pengawalan megah, menyamar sebagai rakyat biasa. Dari perjalanan itu, ia mengetahui langsung keadaan desa-desa terpencil. Banyak kebijakan lahir dari hasil pengamatannya sendiri, bukan sekedar laporan istana. Rakyat pun memandangnya bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai pelindung dan orang tua. Ketenaran Prabu Siliwangi terdengar hingga ke kerajaan lain. Beberapa memilih menjalin persahabatan, sementara yang lain mulai merasa terancam. Meski demikian, Prabu Siliwangi lebih mengutamakan perdamaian. Ia percaya kemenangan sejati adalah saat darah tidak perlu ditumpahkan.
Namun ia juga menyiapkan pasukan yang kuat sebagai bentuk kewaspadaan menjaga kedaulatan Pajajaran. Di puncak kejayaan itu, Prabu Siliwangi kerap merenung dalam sunyi. Ia sadar bahwa kemakmuran bisa melahirkan kelengahan, maka ia terus mengingatkan rakyat dan bangsawan untuk tidak melupakan alam dan leluhur. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran menjadi negeri yang makmur lahir batin. Namun, sejarah tak pernah berjalan lurus. Di balik kejayaan, bayang-bayang ancaman perlahan mendekat. Takdir tengah menyiapkan ujian baru, ujian yang akan menguji keteguhan Prabu Siliwangi sebagai raja dan sebagai manusia. Dan dari sinilah, kisah besar Pajajaran akan memasuki babak yang lebih menentukan. Kejayaan Pajajaran di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi tak luput dari pandangan kerajaan-kerajaan lain. Kemakmuran, ketertiban, dan persatuan rakyat Sunda menimbulkan rasa iri sekaligus gentar. Dari kejauhan, ancaman mulai bergerak perlahan, seperti bayangan panjang yang menunggu waktu tepat untuk menyerang. Para utusan kerajaan datang silih berganti, membawa kabar yang semakin mengkhawatirkan. Di wilayah perbatasan, ketegangan mulai terasa. Pasukan asing terlihat mengintai, sementara beberapa penguasa kecil mencoba menguji kekuatan Pajajaran. Prabu Siliwangi segera mengumpulkan para panglima dan resi. Dalam musyawarah itu, ia menegaskan bahwa Pajajaran tidak mencari perang, namun tidak akan gentar jika kedaulatan diinjak-injak. Baginya, menjaga kedamaian berarti juga siap mempertahankannya. Perintah pun diberikan untuk memperkuat pertahanan. Benteng diperbaiki, pasukan dilatih lebih disiplin, dan jalur-jalur rahasia di hutan disiapkan sebagai strategi bertahan. Namun Prabu Siliwangi juga mengirim utusan damai, menawarkan persahabatan dan kerjasama. Ia berharap akal sehat lebih dipilih daripada pertumpahan darah. Sayangnya, tidak semua pihak mengindahkan niat baik itu. Suatu malam, desa di perbatasan diserang secara tiba-tiba. Api membakar rumah-rumah dan rakyat melarikan diri ke hutan. Kabar itu sampai ke istana dengan cepat. Tanpa ragu, Prabu Siliwangi memimpin langsung pasukan menuju wilayah yang diserang. Kehadirannya di medan konflik membangkitkan semangat prajurit dan menenangkan rakyat yang ketakutan. Di tengah kepungan musuh, Prabu Siliwangi menunjukkan kepemimpinan sejati. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga kecerdikan dan penguasaan medan. Dengan memanfaatkan hutan dan sungai, pasukan Pajajaran berhasil memukul mundur lawan tanpa korban besar. Kemenangan itu diraih bukan dengan amarah, melainkan dengan keteguhan dan strategi. Namun, konflik tersebut meninggalkan luka. Prabu Siliwangi menyadari bahwa ancaman dari luar tidak akan berhenti. Selama Pajajaran berdiri kokoh, akan selalu ada pihak yang ingin menjatuhkannya. Ia pun semakin sering bertapa dan memohon petunjuk leluhur, mencari jalan terbaik agar kerajaan tetap selamat tanpa kehilangan jati diri. Rakyat melihat perjuangan rajanya dengan penuh haru. Mereka menyadari bahwa Prabu Siliwangi tidak hanya melindungi tanah dan istana, tetapi juga kehidupan dan masa depan mereka. Dukungan rakyat semakin menguat, membuat Pajajaran berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Namun di balik kemenangan itu, Prabu Siliwangi mulai merasakan kegelisahan batin. Ia tahu, ancaman terbesar mungkin bukan datang dari luar, melainkan dari perubahan zaman yang perlahan menggerus keyakinan lama. Disinilah, jalan hidup sang raja akan memasuki fase baru, fase spiritual yang akan menentukan akhir dari perjalanan panjang Prabu Siliwangi dan kerajaan Pajajaran. Setelah berbagai ancaman berhasil dipadamkan, Pajajaran kembali merasakan ketentraman. Namun di balik kedamaian itu, batin Prabu Siliwangi justru semakin gelisah. Ia menyadari bahwa kekuatan senjata dan kejayaan kerajaan bukanlah jawaban dari segala persoalan. Perubahan zaman terasa kian dekat, membawa nilai-nilai baru yang perlahan menggeser keyakinan lama. Di sanalah, Prabu Siliwangi mulai menapaki jalan sunyi yang hanya dapat dilalui oleh mereka yang siap melepaskan dunia. Semakin sering, Prabu Siliwangi meninggalkan istana pada malam hari.
Tanpa kemegahan raja, ia menyusuri hutan dan pegunungan, mencari tempat-tempat sunyi yang dianggap suci oleh leluhur. Di sana, ia bertapa berhari-hari, berusaha menyelaraskan kembali jiwanya dengan alam. Para resi yang menemaninya memahami bahwa sang raja sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Bukan perang, melainkan perpisahan. Dalam pertapaannya, Prabu Siliwangi merenungkan perjalanan hidupnya. Ia teringat masa kecilnya yang dibesarkan oleh doa dan alam, ujian keberanian menghadapi Maung Lodaya, intrik istana yang menguji kesabaran, hingga kejayaan Pajajaran yang pernah berada di puncak. Semua itu membentuknya menjadi raja, namun juga mengajarkannya bahwa segala yang bersifat duniawi tidak pernah abadi. Konon dalam keheningan pertapaan itu, Prabu Siliwangi menerima wangsit dari leluhur. Ia melihat bayangan masa depan Pajajaran, perubahan kekuasaan, pergantian zaman, dan pergeseran kepercayaan. Wangsit itu tidak membawa ketakutan, melainkan ketenangan. Ia memahami bahwa tugasnya bukan melawan perubahan, melainkan menjaga agar jati diri Sunda tetap hidup di dalamnya. Sekembalinya ke istana, Prabu Siliwangi semakin jarang tampil dalam kemegahan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu berbincang dengan para resi dan rakyat kecil. Banyak keputusan penting ia serahkan kepada penerusnya, memastikan bahwa kerajaan tetap berjalan meski suatu hari ia tak lagi berada di singgasana. Sikap ini membuat sebagian orang heran, namun para tetua mengerti, sang raja tengah menata akhir perjalanannya. Rakyat mulai merasakan perubahan itu. Prabu Siliwangi tampak lebih hening, lebih bijaksana, seolah telah berdamai dengan takdirnya sendiri. Ia sering berpesan agar rakyat tidak menggantungkan harapan pada satu sosok, melainkan pada persatuan dan kearifan leluhur. Pesan-pesan itu diingat sebagai nasihat terakhir sang raja. Di tengah malam yang sunyi, Prabu Siliwangi kembali menuju hutan keramat. Kali ini langkahnya terasa lebih ringan, seolah ia telah melepaskan beban dunia. Para pengikut setia yang menyertainya merasakan bahwa perjalanan ini berbeda dari sebelumnya. Disinilah jalan sunyi sang raja hampir mencapai ujungnya. Bab ini menjadi jembatan antara dunia dan keabadian. Prabu Siliwangi telah menempuh seluruh peran yang ditakdirkan kepadanya sebagai manusia, pemimpin, dan penjaga tanah Sunda. Kini, ia bersiap melangkah menuju peristiwa terakhir yang akan mengubahnya dari raja menjadi legenda abadi. Waktu terus berjalan, dan perubahan perlahan menyelimuti tanah Sunda. Prabu Siliwangi yang dahulu memimpin dengan gagah di medan perang dan bijaksana di singgasana, kini semakin sering menyendiri. Usianya kian matang, rambutnya mulai memutih, namun sorot matanya tetap tenang dan dalam. Ia menyadari bahwa setiap yang lahir memiliki akhir, dan setiap kekuasaan memiliki batasnya. Di istana Pajajaran, Prabu Siliwangi mengumpulkan para resi, panglima, dan pejabat kerajaan. Dengan suara lembut namun tegas, ia menyampaikan pesan terakhirnya. Ia mengingatkan agar adat dan kearifan leluhur tetap dijaga, alam dihormati, dan rakyat diperlakukan dengan keadilan. Baginya, kerajaan bukan sekedar wilayah kekuasaan, melainkan titipan yang harus dijaga dengan kejujuran hati. Beberapa hari kemudian, Prabu Siliwangi meninggalkan istana tanpa kemegahan. Ia berjalan menuju hutan bersama para pengikut setianya, menyusuri jalan yang hanya dikenal oleh para resi dan leluhur. Rakyat yang mengetahui kepergiannya hanya bisa menundukkan kepala, melantunkan doa dengan air mata. Mereka merasakan bahwa perpisahan itu bukanlah perpisahan biasa. Di tengah hutan sunyi, Prabu Siliwangi melakukan pertapaan terakhir. Ia melepaskan segala ikatan duniawi, tahta, nama, dan kemegahan. Dalam keheningan yang sakral, alam seakan menyambutnya kembali.
Konon, pada saat itulah Prabu Siliwangi mencapai moksa, menyatu dengan alam dan roh leluhur, meninggalkan dunia tanpa kematian seperti manusia biasa. Kabar tentang hilangnya Prabu Siliwangi menyebar ke seluruh Pajajaran. Sebagian percaya ia lenyap secara gaib, sebagian lain yakin ia tetap menjaga tanah Sunda dalam wujud yang tak terlihat. Pajajaran perlahan mengalami perubahan zaman, namun nama Prabu Siliwangi tidak pernah hilang dari ingatan rakyatnya. Legenda tentangnya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ia dikenang sebagai raja yang adil, pemimpin yang rendah hati, dan penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Bagi masyarakat Sunda, Prabu Siliwangi bukan sekedar tokoh sejarah, melainkan simbol jati diri dan kebesaran leluhur. Hingga kini, hutan, gunung, dan sungai di tanah Sunda dipercaya masih menyimpan jejak langkahnya. Setiap hembusan angin dan gemericik air seakan membawa pesan kebijaksanaan yang ia tinggalkan. Bahwa kekuasaan sejati bukan tentang menguasai, melainkan menjaga. Bukan tentang dikenang karena kekuatan, tetapi karena kearifan. Demikianlah kisah asal-usul Prabu Siliwangi, Raja Agung Kerajaan Pajajaran. Meski raganya telah menyatu dengan alam, rohnya tetap hidup dalam cerita, doa, dan keyakinan rakyat Sunda. Dan selama tanah Sunda masih dijaga dengan hormat, nama Prabu Siliwangi akan selalu hidup, abadi, seperti legenda itu sendiri. Demikianlah kisah yang malam ini kita dengarkan. Mungkin cerita ini telah berakhir, namun maknanya akan terus hidup selama kita mau mengingatnya. Jangan lupa tinggalkan like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe Nani News Story agar kisah-kisah Nusantara terus kita hidupkan bersama.